Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini, Grace Reva. Welcome in my channel. Kali ini saya akan membahas mengenai Dunia Satom lagi, yang dimana pembahasan kita pada saat ini yaitu cara menangani ketika ada masalah di lapangan. Masalah ini kita kasih salah satu contohnya, yaitu misalnya ada kebakaran. Seperti apakah kebakaran itu? Misalnya ada kekonsletan lampu, ada kekonsletan di mesin, ada kekonsletan pada rumah, pada ruko, dan dimanapun itu. Jadi kita harus menangani masalah itu ketika kita sedang berjaga. Nah, apa tindakan yang harus kita lakukan situ? Nah, langsung kita jawab guys. Personil satpam yang sedang bertugas ketika ada permasalahan seperti yang kita bahas pada saat ini, misalnya ada kebakaran. Nah, dia tahu dan dia mengetahui apa tindakannya ketika ada permasalahan tersebut, yaitu seorang personil satpam harus tahu yang namanya apart atau bisa menggunakan apart ini. Apart ini adalah alat pemadam kebakarannya. Nah, otomatis sebelum kita terjun di lapangan untuk bertugas, kita telah mempelajari dan mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat pengamanan yang berlaku di penjagaan kita nanti seperti apart ini. Nah, setelah itu, seorang personil satpam harus mengamankan TKP dulu atau tempat kejadian perkara tersebut, mengamankan seperti barang inventaris, mengamankan seperti nyawa, seperti orang, mengamankan dulu di kawasan yang aman. Dan dia harus mengambil tindakan atau yang namanya TP TKP, tindakan pertama kita di tempat kejadian perkara. Yaitu kita harus mengamankan, kita harus memadamkan api tersebut dengan menggunakan apart ini. Nah, setelah aman atau setelah padam lampu atau api tersebut, kita harus melaporkan kepada atasan kita. Kita harus menginfokan kepada atasan pengamanan kita, seperti chief dan ru. Ketika kita menginformasikan kepada atasan atau pimpinan pengamanan kita, kita harus menyertai yang namanya dokumentasi yang terjadi di TKP tersebut, sehingga komandan atau pimpinan kita langsung terjun di lapangan dan langsung datang di TKP atau di tempat kejadian perkara tersebut. Dan setelah itu kita harus memberikan penjelasan kepadanya bahwasanya ini yang terjadi, bagian ini yang terbakar, dan ini tindakan yang saya ambil tadi ketika api sedang menyala, inilah yang saya amankan. Nah, selanjutnya apa tugas orang atasan kita atau pimpinan pengamanan kita? Dia melaporkan kepada kantor, pihak kantor maksudnya, atau seorang manajer yang dimana perusahaan yang kita jaga tersebut, sehingga yang mengamankan selanjutnya nanti, yang mengambil tindakan selanjutnya yaitu antara pimpinan kita dengan manajer, sehingga komunikasi dan penjelasan-penjelasan lainnya nanti ketika penasaran atau kita tidak tahu kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut, disitulah ada yang namanya safety CCTV. Nah, safety CCTV ini otomatis di sebuah perusahaan atau di masing-masing perusahaan pasti ada itu. Nah, itu adalah salah satu jalan keluar ketika kita menggali atau mendapatkan informasi selanjutnya kenapa bisa terjadi kebakaran di tempat penjagaan kita. Nah, itulah tindakan seorang personil atau anggota satpam yang sedang berjaga di tempat tugasnya. Dia mengetahui, dia bisa menggunakan alat-alat yang harus kita gunakan ketika ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, untuk kawan-kawan semuanya yang telah menonton video ini, jika ada kekurangan-kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi. Dan jika ada penambahan-penambahan, silakan berkomentar di bawah komentar. Saya dari Kepulauan Riau, salam sehat.